semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku, Sakinah DLR. Jadi di video kali ini aku mau lanjutin video yang kemarin yang tentang cara kirim paket COD lewat JNT langsung tanpa aplikasi marketplace ya guys. Jadi kemarin tuh aku udah sempat bikin video part satunya tentang cara kirim orderan COD lewat JNT yang tanpa melalui Shopee gitu ya. Karena dari video sebelumnya yang udah aku udah pernah bikin cara COD lewat Shopee juga. Nah, buat kalian semua yang udah nunggu-nunggu video part 2-nya, ini aku bikin ya. Jadi, buat kalian yang pengen tahu step by stepnya, terus cara ngirim orderannya yang kita jualannya itu cuma di WA Story atau Marketplace gitu aja. Kalian bisa nonton video ini sampai akhir ya. Oke guys, jadi kemarin kan aku udah bilang kalau misalkan kita mau kerja sama JNT untuk pengiriman paket COD langsung gitu, kita bisa datang langsung ke pusat JNT-nya ya, atau kita bisa menghubungi kurir pick up COD dari JNT tersebut. Untuk wilayah Tangerang ini gampang banget kalau misalkan kalian mau kerja sama JNT untuk pengiriman COD ya, karena biasanya itu ada marketingnya langsung yang menawarkan ke kita sebagai seller untuk bekerja sama dengan mereka gitu. Oke, next guys, setelah kita melakukan semua yang ada di video part 1 dari video cara pengiriman paket COD langsung lewat JNT, selanjutnya kita akan dihubungi oleh marketingnya JNT ya, bahwa permintaan pengiriman barang COD kita telah diterima gitu. Jadi mereka akan mengirimkan kayak surat perjanjian seperti ini ya guys, kelihatan nggak? Jadi surat perjanjian ini tuh isinya antara pihak pertama dan pihak kedua. Pihak pertama itu ya JNT ya sebagai jasa yang mengirimkan paket-paket kita ke customer gitu. Nah, untuk pihak keduanya adalah kita sendiri sebagai seller yang menjual barang ke customer gitu ya. Jadi di sini kayak isinya kayak sebatas pasal-pasal gitu, bahwa pihak pertama dan pihak kedua itu harus menyetujui persyaratan-persyaratan yang ada gitu ya. Jadi guys, di surat perjanjian ini ada kurang lebih 20 pasal ya, yang kalian bisa baca sendiri kalau misalkan kalian udah dapatin surat perjanjian ini, kalau misalkan kalian kerja sama JNT COD ya. Nah guys, seperti itu ya. Jadi ada surat perjanjian yang nanti bakal dikirim sama marketing JNT-nya untuk kita pelajari dan juga setujui gitu ya. Jadi kalau misalkan kita udah baca nih semua persyaratan dan pasal-pasalnya, kita nanti akan diminta untuk menandatangani ini di sebelah sini ya. Jadi menyatakan kalau misalkan kita itu setuju bahwa ketentuan yang diberikan oleh JNT sebagai pihak pertama itu akan kita patuhi sebagai pihak kedua gitu ya. Nah, jadi semuanya itu harus kita tanda tangani ya. Di sini ada kurang lebih 15 halaman gitu ya. 15 halaman ini harus kita tanda tangani semua atau kita paraf semua gitu untuk memberikan bukti bahwa kita setuju dengan ketentuannya tersebut, seperti itu. Seperti yang udah aku bilang di video part satunya, bahwa di COD JNT itu dikenakan biaya admin 5% ya guys. Jadi kalau misalkan nih kita punya barang yang harganya 100.000, maka 5% dari 100.000 itu adalah biaya admin yang harus kita bayarkan ke pihak JNT gitu ya. Nah, dibayarkannya itu bukan kita yang ngasih langsung gitu ya, tapi akan dipotong secara otomatis oleh bank yang kita daftarkan sebagai media untuk menampung hasil penjualan kita gitu. Misalkan kalian punya Bank Mandiri atau BCA, nah nanti akan di debit otomatis oleh JNT seperti itu. Guys, lain halnya untuk biaya pengiriman barang atau ongkir. Ongkir itu kalian bisa pilih sendiri mau kalian yang menanggungnya sebagai penjual atau dibebankan kepada pihak ketiga yaitu customer gitu ya. Oke guys, buat kalian yang bingung gimana sih cara ngirim paketnya ke JNT-nya gitu ya, di pick up atau kita datang langsung ke
counternya. Jadi ada dua pilihan pengiriman ya di COD JNT ini, ada dua, yaitu satu boleh di pick up dan yang kedua kita antar langsung gitu. Biasanya kalau misalkan kita mau pakai fasilitas pick up ini, kita harus punya nomor handphone dari kurir pick up-nya. Biasanya kita akan dikasih sama marketing COD-nya setelah kita sudah serah terima surat perjanjian yang ini. Kemarin soalnya aku gitu guys, jadi langsung dikasih nomor pick up kurir gitu. Jadi kalau misalkan kita mau ngirim paket, kita bisa hubungi kurirnya untuk dijemput ke rumah. Jadi kita nggak perlu datang langsung ke counter untuk ngirim paket gitu. Nah jadi paketannya kalau misalkan kita mau ngirim ke pengiriman, contohnya seperti ini ya, kelihatan nggak? Jadi di paketannya udah kita bungkus rapi mungkin ya, kalau bisa pakai bubble wrap sama lakban fragile gini supaya paket kita itu aman saat dalam perjalanan pengiriman seperti itu. Nah jadi di paketannya itu harus kalian tulis pengirim, penerima, alamat penerima, sama harga barangnya gitu ya. Pengirim kalian bisa tulis nama kalian atau nama all shop kalian, terus di bawahnya nomor handphone. Untuk penerimanya kalian bisa tulis nama yang order sama nomor handphone. Nah nomor handphone ini kalian harus pastikan benar-benar nggak ada yang salah ya, karena ini sangat dibutuhkan oleh kurir pengirimannya saat pengiriman barang. Kadang-kadang kan kalau misalkan si kurir ngirim paket itu kan si penerima lagi nggak ada di tempat gitu kan, jadi si kurir bisa menelpon atau menghubungi penerima dulu agar paketnya itu dibayarkan segera gitu. Nah untuk alamatnya juga harus jelas ya, karena nanti bakalan di ketik ulang sama JNT ke sistem gitu. Jadi jangan sampai alamatnya itu ada yang kelewat seperti nomor rumah ataupun RT RW gitu ya. Karena ini COD itu harus benar-benar ketemu sama penerima aslinya, karena kalau nggak ketemu sama penerima aslinya nanti uangnya nggak dibayarkan sama pembelinya seperti itu. Nah yang nggak kalah penting juga adalah harga barangnya ya. Jadi kalian kalau misalkan mau ngirim paket COD itu yang penting adalah harga barangnya ya, harga barangnya aja. Jadi biaya admin sama ongkir itu kalian nggak perlu tulis di paketnya gitu, karena nanti akan tercetak sendiri oleh sistemnya JNT seperti itu. Jadi seperti yang udah aku bilang sebelumnya, kalau biaya adminnya itu 5% dan juga ongkirnya itu bisa ditanggung oleh pembeli seperti itu ya. Nah guys, kalau misalkan kalian nggak mau nih menanggung biaya admin juga, kalian bisa mencantumkan biaya adminnya itu di paketnya sini. Jadi ditambahkan sama harga barang. Misalkan di sini aku ambil contoh harga barangnya kan 30.000. Nah 5% dari 30.000 itu berapa sih? 5% dari 30.000 itu kan 150 rupiah ya. Jadi kalian bisa menambahkan Rp 150 rupiah itu ke harga barang ini. Jadi nanti yang akan bayar biaya adminnya itu customer atau pembeli, bukan kalian sebagai penjual gitu. Jadi kalian tetap tidak rugi biaya admin gitu, karena ditanggung oleh pembeli juga gitu. Itu kalian nggak akan dipotong admin pada saat pencairan dana nanti ya pada akhir bulan, karena adminnya sudah kalian bebankan ke pembeli kalian gitu. Jadi pembelinya itu nantinya bayarnya bukan cuma 30.150 ya, tapi plus ongkirnya juga. Misalkan kalian posisinya di Tangerang, terus kalian mau kirim paket ke daerah Jakarta, misalkan ongkirnya 10.000 misalkan ya, berarti si customer nanti akan membayarkan totalnya 30.150 ditambah 10.000. Jadi yang akan dibayarkan adalah 40.150 rupiah. Nah guys, buat yang all shopnya itu masih suka kadang sepi kadang rame, kalian juga nggak perlu khawatir kalau misalkan kalian itu harus tiap hari ngirim paket tuh enggak. Jadi walaupun sehari cuma satu paket atau seminggu cuma 2 kali ngirim, itu bakalan tetap diproses oleh JNT gitu ya, karena
dia itu nggak tertarget gitu, nggak misalkan harus minimal berapa harus bisa kirim tuh nggak, karena dia nggak ada minimalnya ya. Jadi kalian yang masih seller-seller kecil nih, itu masih oke kalau misalkan pengen kerja sama COD JNT ini gitu. Nah, untuk kerjasamanya ini waktunya kurang lebih 12 bulan ya, atau 1 tahun. Jadi kalau misalkan kalian udah kerjasama 1 tahun nih sama JNT, nanti otomatis akan diperpanjang oleh JNT-nya ya. Jadi kalian nggak perlu khawatir mesti daftar ulang atau apa, nanti bakal otomatis di sistem kan udah ada gitu kan ID-nya dari kalian, JNT COD-nya itu udah ada. Jadi nanti bakalan otomatis kalian bisa langsung ngirim paket dalam tahun kedua gitu. Jadi kalian nggak perlu daftar-daftar lagi seperti itu. Nah, mungkin segitu dulu video dari aku untuk cara pengiriman paket COD lewat JNT yang langsung tanpa marketplace ya. Nah, buat kalian yang ada pertanyaan bisa tulis komentar di video ini, di bawah video ini maksudnya. Nanti kalau misalkan aku bisa jawab, insya Allah aku jawab ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa kalau misalkan kalian suka, klik like dan subscribe. Oke? Terima kasih sekali lagi sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.